Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS, yaitu pengetahuan kuantitatif, dengan membahas latihan soal kitab numerik dari ACO. Ya, untuk kali ini kita akan kupas tuntas kitab numerik bab 19, yaitu materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Nah, di video ini adalah part pertamanya, karena pada bab 19 itu terdiri dari 20 soal, yang mana kita akan bagi menjadi 4 part, sehingga setiap partnya kita akan bahas 5 soal. Nah, berarti di part 1 ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5. Oke, sebelumnya saya memberi materi sedikit tentang peluang, permutasi, kombinasi. Jadi apa itu peluang, apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Nah, untuk peluang sendiri, peluang A, kita misal simbolnya gini, peluang A itu tuh artinya banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian seluruhnya, atau banyaknya kemungkinan terjadi A dibagi banyaknya kemungkinan kejadian seluruhnya. Oke, jadi ini rumus umumnya dari peluang. Sebenarnya ya peluang tuh intinya ini, banyaknya kejadian A dibagi banyaknya keseluruhan. Oke, terus apa itu permutasi? Permutasi itu bisa kita buat simbol gini. Misal N permutasi K, itu artinya N faktorial per N min K faktorial. Oke. Kemudian kombinasi itu apa? Kombinasi itu bisa kita simbolkan jadi NCK, yaitu N faktorial per K faktorial N min K faktorial. Nah, terus emang permutasi sama kombinasi itu buat apa? Nah, sebenarnya permutasi kombinasi itu buat kita mencari banyaknya cara memilih K bilangan dari N bilangan, atau memilih K barang dari N barang, atau memilih misal K koin dari N koin. Ya, intinya kita memilih sebanyak K dari sebanyak N. Oke, kita contoh aja nih. Contoh, kita memiliki koinnya itu A1, A2, A3, A4 dan A5. Kita misal punya 5 koin. Nama koinnya itu A1, A2, A3, A4, A5. Nah, kemudian jika kita memilih 2 dari 5 koin ini, berapa banyaknya cara kita memilih? Oke, kita akan bagi dua kasus di sini. Misal kasusnya kita harus memilih 2 koin dari 5 koin ini secara berurutan. Nah, di sini artinya karena ini berurutan, kita pakai permutasi. Nah, disitulah perbedaan permutasi dan kombinasi. Kalau kombinasi itu enggak memperhatikan urutan, kalau permutasi memperhatikan urutan. Jadi kalau kita ambil 2 dari 5, berarti dari 5 kita permutasi 2. Jadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial, berarti 5 faktorial per 3 faktorial. Di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini habis jadi 20. Ya kan? Nah, gimana untuk kasus memilih 2 koin sekaligus? Nah, kalau sekaligus berarti kita pakai kombinasi, karena ini enggak memperhatikan urutan. Oke, jadi sebanyak 5 koin akan kita ambil 2, berarti 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial per 2 faktorial 5 min 2 faktorial, berarti 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini habis, ini 20 bagi 2 berarti 10. Oke, kalau masih belum paham apa bedanya, perhatikan di sini. Nih, kalau kita
memilih dua koin secara berurutan, berarti misal kita pilihan pertama memilih koin pertama tuh A1. Kemudian koin kedua kita ambil A5 gitu. Ini akan berbeda dengan ketika kita memilih koin pertama itu A5, kemudian koin yang kedua kita pilih A1. Ini akan berbeda karena kita milihnya tuh secara berurutan. Jadi kalau kita pertama milih A1, kemudian kita memilih kedua itu A5, artinya itu berbeda dengan ketika kita memilih yang pertama itu A5, kemudian yang kedua kita milih A1. Nah, sedangkan ketika kita memilih sekaligus, berarti kan kita sekaligus milih cuma sekali kan, milihnya cuma sekali. Jadi kalau kita milih dua sekaligus, kita ambil A1 dan A5. Itu kan berarti artinya sekali, sama aja dengan kita memilih A5 dengan A1. Nah, ini sebenarnya sama saja. Jadi ketika kita memilih A1 dan A5 sekaligus, itu sama saja ketika kita memilih A5 dan A1 sekaligus. Jadi ini terhitung sama. Kalau ini berbeda karena ini ada urutannya. Kita urutan pertama ambil A1, kemudian urutan keduanya kita ambil A5. Itu berbeda dengan urutan pertamanya ambil A5 baru urutan keduanya A1. Nah, kalau kita memilih sekaligus A1 dan A5, artinya itu sama aja kita memilih sekaligus A5 dan A1. Jadi disinilah perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Yaitu kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi A1 A5, kalau kombinasi A1 A5 itu sama dengan A5 A1. Kalau permutasi A1 A5 itu berbeda dengan A5 A1. Oke, ini adalah awalannya saja ya untuk mereview materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Oke, kita akan masuk ke latihan soal dari kitab numerik. Ya, sebenarnya ini tidak ada di kitab numerik ya, karena yang kita bahas di kitab numerik itu hanya soal-soalnya. Ini hanya kita review saja ya. Oke, kita langsung coba ke soal. Silahkan Anda pause dan coba selama 105 detik. Oke, mari kita bahas. Di sini apabila X dan Y dua bilangan bulat positif dan X plus Y sama dengan 5, berapa peluang X sama dengan 1? Perhatikan di sini, X plus Y sama dengan 5. Nah, berarti kemungkinannya apa aja? Kemungkinannya, kan ini bilangan bulat positif, berarti kemungkinannya 1 tambah 4, bisa aja 2 tambah 3, bisa aja 3 ditambah 2, bisa aja 4 ditambah 1, ya kan? Jadi ini ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya NS nya itu 4, yaitu kemungkinan seluruhnya, yaitu 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1. Itu kemungkinan seluruhnya. Kemudian yang ditanya adalah peluang X sama dengan 1. Berarti ketika X sama dengan 1 itu ada berapa? Cuma ada 1 kan, yaitu ketika 1 plus 4, ya kan, ini X itu ketika X nya sama dengan 1 itu cuma ada 1 kemungkinan. Jadi NX sama dengan 1 itu 1, yaitu banyaknya kemungkinan X sama dengan 1. Maka seperti sebelumnya, peluang X sama dengan 1 itu artinya peluang banyaknya kemungkinan X sama dengan 1 dibagi banyaknya seluruhnya. Jadi ini 1/4. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Paham kan? Jadi intinya peluang sesuatu itu sama aja banyaknya kemungkinan sesuatu dibagi banyaknya kemungkinan seluruhnya. Karena kemungkinan X sama dengan 1-nya cuma 1 ini, sedangkan kita punya 1, 2, 3, 4 kemungkinan total, yaitu banyaknya ada 4, berarti peluangnya tuh 1 dibagi 4 itu. Ya, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Anda coba selama 105 detik. Oke, mari kita bahas.
Di sini S adalah himpunan yang berisikan semua angka dari 1 sampai dengan 100. Berarti itu S himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Ya kan? Artinya banyaknya S itu ada 100. Ya kan? Karena ini angka 1 sampai 100 berarti NS-nya ada 100. Nah, kemudian yang ditanya adalah peluang dipilihnya angka yang habis dibagi 3. Berarti kita misalkan ini NA ya. NA itu banyaknya bilangan yang habis dibagi 3. Berapa tuh banyaknya bilangan yang habis dibagi 3? Oke, misal bilangan yang habis dibagi itu habis dibagi 3 itu kita buat himpunan A. Berarti yang habis dibagi 3 itu kan 3, 6, 9 dan seterusnya sampai berapa yang sebelum 100, yaitu 99. Ya kan? Jadi banyaknya angka yang habis dibagi 3 itu ada berapa, yaitu ini 3, 6, 9 dan seterusnya, berarti ada 11. Ya kan? Ini 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya 3 kali 33. Berarti 33, sorry. Jadi banyaknya angka yang habis dibagi 3 itu adalah 33. Nah, karena yang ditanya adalah peluang, berarti peluang A adalah NA dibagi NS. Jadi banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 dibagi banyaknya bilangan seluruhnya. Karena yang habis dibagi 3 adalah 33, kemudian seluruhnya ada 100, ya jadi peluangnya adalah 33/100. Jadi jawabannya yang B. Oke, paham ya? Intinya ya seperti tadi, intinya itu peluang sesuatu itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian seluruhnya. Nah gitu. Jadi karena ini yang diminta angka yang habis dibagi 3 kan 3, 6, 9 dan sampai 99 itu ada 33. Jadi peluangnya tuh 33 dibagi seluruhnya, yaitu ada 100. Berarti 33/100. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Silakan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Berapa peluang di mana jumlah dua angka yang diambil secara sekaligus? Oke, sekaligus. Berarti nanti kita ini mungkin pakai kombinasi ya. Dan acak dari himpunan S itu 1, 2, 3, 4. Itu berarti berapa peluang di mana jumlah dua angka yang diambil secara sekaligus dan acak dari himpunan S adalah 5. Jadi kalau kita milih 2, misal kita milihnya X dan Y, berarti kita harus punya X plus Y itu 5. Berarti kemungkinannya apa aja kalau kita punya X dan Y itu dipilih dari ini? Itu kan kemungkinannya 1 sama 4 dan 2 sama 3 ya. Jadi 1 tambah 4 itu 5, 2 sama 3, 2 tambah 3 itu 5. Jadi yang mungkin itu adalah 1, 4 dan 2, 3. Nah, di sini kita ada di sini padahal kita kalau milih atau apa ya namanya? Ya memilih dua angka sekaligus dari S-nya kan ada 4. Berarti kalau kita milih dua angka sekaligus itu 4C2. Ya kan? Karena kita memilih dua angka sekaligus dari 4 bilangan yang ada, 4 angka yang ada. Jadi ini 4 faktorial per 2 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 4 min 2 faktorial. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Jadi kita punya ini hasilnya 24 dibagi 4 jadi 6. Jadi banyaknya banyaknya seluruh kemungkinan itu ada 6. Tapi yang diminta adalah kemungkinan kalau jumlah keduanya adalah 5. Padahal yang kita punya itu 1 sama 4 sama 2 sama 3. Apakah 4 sama 1 itu termasuk? Ya termasuk. Tapi karena kita milihnya sekaligus, kan ini sama aja. Jadi 14 sama 41 tuh sama aja. Kemudian 23 itu sama aja 32. Jadi sebenarnya
banyaknya kejadian yang diminta itu ada dua, yaitu 14 dan 23. Jadi banyaknya peluang nilai peluang sesuatu itu banyaknya kejadian sesuatu itu dibagi banyaknya kejadian seluruhnya. Banyaknya kejadian sesuatu itu kan kita yang diminta yang jumlahnya 5. Nah, karena banyaknya ini cuma 2, berarti ya ini 2 per kejadian seluruhnya itu 6. Jadi 2 per 6 yaitu 1 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Kenapa NS itu 6 bukan NS ini 4? Nah, sebenarnya ini maksudnya beda ya. Untuk S di sini himpunan S ini adalah himpunan angka-angka itu, sedangkan yang dimaksud rumus ya sebenarnya mending kita kasih nama berbeda ya, yaitu NS1 gitu. Jadi NS1 ini maksudnya tuh ketika kita memilih 2 angka dari 4 angka yang ada di S. Jadi 4C2 gitu. Ya, jadi banyaknya cara kita mengambil 2 angka sekaligus berarti 4C2, 4 kombinasi 2. Nah, itu banyaknya 6. Oke, berarti hasilnya adalah sepertiga. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Silakan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini dalam suatu box berisi 5 telur dan 2 diantaranya busuk. Berarti kita misal punya 5 telur. 1, 2, 3, 4, 5. 2 diantaranya busuk, berarti ini busuk. Yang ini enggak busuk. Nah, yang A itu peluang terambilnya suatu telur yang busuk ketika diambil satu sekaligus. Satu telur. Ya berarti kan satu sekaligus sama aja ya. Jadi kita akan yang A, kita cari nilai seluruhnya dulu, kejadian seluruhnya. Kalau cuma diambil satu telur, berarti nilai kejadian seluruhnya itu adalah 5 diambil 1, berarti 5 kombinasi 1, yaitu 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial. Ya kan? Jadi banyaknya kejadian adalah 5. Kemudian banyaknya yang diminta apa? Terambil satu telur busuk. Satu telur busuk, padahal di sini ada 2 kemungkinan. Kita ada 2 telur busuk kan. Nah, diambil 1, berarti 2 kombinasi 1. Artinya 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial. Yaitu 2. Jadi peluang A itu adalah ya 2 per 5. Ya kan? Nah, kemudian yang B gimana? Yang B, kita yang diminta itu terambil 2 telur busuk ketika diambil 2 telur. Ini artinya berarti kalau diambil 2 telur itu 2 telur sekaligus ya. Jadi himpunan kejadian seluruhnya untuk yang B. Oke, ini yang A. Yang B itu adalah karena ini diambil 2 telur dari 5 telur, berarti 5 kombinasi 2, yaitu 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kita dapatkan hasilnya tuh 10. Nah, kemudian yang diminta adalah terambil 2 telur busuk. Berarti NB itu kan ini ada 2 telur busuk dan peluang terambilnya 2 telur busuk. Berarti ada 2, kita ambil 2. Jadi 2 kombinasi 2 yaitu 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial. 0 faktorial tuh sama aja 1 ya. Jadi ini 2 faktorial bagi 2 faktorial 1 dibagi 0 faktorial ya 1. Jadi kita punya peluang B itu adalah 1 per 10. Oke, kalau kita bandingkan peluang A dan peluang B, 2 per 5 sama 1 per 10. Oke, kita samakan penyebut, jadi 4 per 10. 4 per 10 sama 2 per 10 jelas lebih besar yang 4 per 10. Jadi yang A lebih besar dari B. Oke, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5.
Anda coba terlebih dahulu. Oke. Ya, mari kita bahas. Di sini sebuah rapat dihadiri 750 orang, di mana 450 darinya adalah perempuan. Berarti ini ada 750, ada 450 perempuan, kemudian berarti sisanya tuh 300 laki-laki, ya kan? Kemudian setengah dari perempuan berusia kurang dari 30 tahun. Berarti setengahnya tuh berapa? 225 ya, setengahnya. Ini umurnya kurang dari 30 tahun. Nah, berarti sisanya ya itu pasti lebih dari 30 tahun, ya kan? Kemudian 1/4 dari laki-laki berusia kurang dari 30 tahun. Oke, seperempatnya berapa? Dibagi 2, 150, dibagi 2, 75. Berarti 75 itu kurang dari 30. Dan berarti sisanya adalah berapa? Dikurang 75, 225. Itu lebih dari 30 tahun. Apabila salah satu hadirin dipilih untuk mendapatkan hadiah, berapa peluang orang yang mendapatkan hadiah tersebut berusia kurang dari 30 tahun? Berarti antara ini sama ini. Berarti kan ini NS-nya kejadian seluruhnya banyaknya orang tuh 750. Kemudian yang diminta itu yang kurang dari 30. Yang kurang dari 30 tuh ada 225 ditambah 75. Berarti ada 300. Sehingga peluang kurang dari 30, karena kita milihnya cuma satu, ya kita langsung saja 300 dibagi 75. 750. Jadi 30 dibagi 75 kita sederhanakan, jadi kita bagi 5 itu 6, dibagi 5 itu 15. Nah, kemudian kita bagi 3 juga bisa ternyata, berarti 2/5. Oke, ada jawabannya ya, yaitu D. Oke, sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.